Suatu hal penting yang sering dilupain sama seller TikTok Shop. Jadi ini tuh sebenarnya kayak satu hal yang berkesinambungan dan ini ngaruh fatal. Jadi gini ceritanya. Jujur gue pernah megang satu akun TikTok Shop dari satu orang, bisa dibilang udah setengah artis lah ya. Jadi dia punya akun banyak. Salah satu akunnya itu yang akun tokonya ya, itu follower 2 juta. Ini organik lah ya, bukan beli. Dan video view-nya tuh 100 jutaan gitu loh, video view per bulannya. Dan gue kayak jujur pas lagi gue ngeliatnya kayak anjir, akun gue tuh kayak butiran debu gitu tuh nggak dibandingin dia. Kayak video view gue paling mentok sebulan kurang lebih 15 jutaan ya, satu bulan. Dia 100 sekian juta, jadi kayak 10 kali lipat gitu loh. Tapi yang gue gila adalah GMV toko dia, padahal dia jual bajunya harga 100 ribuan, itu cuma 2 juta atau 3 jutaan sebulan rupiah. Dan gue ngerasa kayak, hah segini 2 juta mah buku gue ini aja gitu ya, itu GMV-nya sehari lebih dari itu gitu. Bukan sombong, tapi di situ kayak oh ini berarti ada masalah nih, dan ternyata masalah ini cukup fatal gitu ya. Dan sebelum gue bahas, jadi buat kalian baru nonton, jangan lupa buat lo klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Nah, apa nih yang jadi masalahnya? Jadi masalahnya sebenarnya adalah satu hal penting, ini adalah gini, banyak seller itu nggak bisa bedain antara, boleh dikatakan antara marketing jualan dengan branding. Maksud gue gimana? Maksud gue gini, cerita gue yang pertama, itu tadi gue yang pernah gue pegang. Jadi si toko ini, si orang ini, dia tuh expert banget dalam hal branding. Jadi nge-brandingnya bagus. Wah, pokoknya bikin orang tuh jauh-jauh mau datang ke toko dia. Dia memang punya toko fisik sih. Jadi orang mau datang jauh-jauh ke toko dia buat lihat gitu kan. Nanti baru beli di tokonya. Jadi masalah tempat dia tuh ya maksudnya memang sih tempat wisata tapi jauh gitu loh, kebayang gak sih? Dan kalau misalnya gue mau jualan, contoh gini, gue mau jual buku, gue minta kalian datang dulu ke Bandung buat beli buku gue. Gila, gimana gue bisa dapetin omset gede kalau kayak gitu, bener nggak? Makanya sebenarnya kan lebih ideal adalah kalau sekarang zaman sekarang udah online, kan gini, gue mau punya buku, lo mau beli buku gue ya check out aja langsung gitu loh. Check out nih di videonya nih, bisa lo klik langsung, bisa lo beli dan besok bisa dapat di rumah lo. Udah paling ideal dong, kurang apa lagi coba? Bener nggak? Nah, ini adalah ngomongin tentang jualan. Nah, sedangkan kalau yang di sini yang cerita gue tadi adalah dia tuh jadi bikin kontennya banyak, kontennya view-nya bagus-bagus, orang pada suka nonton, tapi orang nonton nggak beli karena orang itu cuma suka nontonnya. Pembeli sama penonton beda. Yang lo cari pembeli, ya kan? Bukan penonton. Ngapain nonton kagak beli? Kan kagak ada urusannya. Bener nggak? Nah, tapi kalau dibilang oke, kalau gitu kita kan fokusnya jualan aja, jualan, hasilnya tanpa ada branding sama sekali. Itu juga salah. Kenapa gue bilang itu juga salah? Bingung kan? Makanya gue bilang satu hal yang sering dilupain. Gitu ya. Lu harus bisa, ini antara marketing, jualan, sama branding itu harus sejalan. Karena gini, kalau lu cuman jualan, orang-orang bosen. Kalau orang bosen, bye-bye. Bener gak? Dia bye-bye ya, lu gimana mau laku gitu kalau orangnya aja kan bye-bye, bener gak? Contoh gini, gue mau jual buku nih, beli dong buku gue, tapi gue mau beli buku, lu enak dengarnya juga tiap hari, bener gak? Lu dengarnya tiap hari, nah terus begitu, buku, bahkan buku nih, gak mau ketemu nih, udah nih, mungkin lihat video gue nongol, bye, lihat foto gue aja udah pengen lu, buku gitu kan. Ya itu memang sih marketingnya luar biasa sekali ya jualannya, tapi kan efeknya nggak bagus juga dan omsetnya juga bakal segitu-segitu aja gitu. Memang sih kalau kayak gitu ya lama-lama kalau oh ya deh kalau gue cari buku nih gue inget lu deh gitu. Tapi kan iya nggak gitu juga. Jadi lo memang perlu gabungin secara seimbang. Seimbang tuh kayak gimana? Karena gini, lo harus sadar kayak contoh gini ya, kita ibaratin jualan itu sama kayak lo hubungan pernikahan gitu ya. Lo mau nikah, sebelum lo nikah lo tuh harus dapetin dulu dong orang itu buat mau ini apa, ceweknya mau dulu deh, jadi pacar dulu deh. Nah, ngajak jadi pacaran itu adalah marketing. Gue jual dulu nih, mau gak nih buku gue bagus loh gitu misalnya. Dan terus gitu lo, oh yaudah deh gue beli, bener juga nih gue suka nih gitu kan, bener nggak, sesuai nih janjinya nih gitu kan, pria bertanggung jawab nih gitu kan. Nah, ketika lo memenuhi apa yang lo janjikan, itu adalah branding. Branding itu kan sebenarnya menanamkan persepsi di pemikiran konsumen tentang lu tuh mau dipikirin seperti apa. Jadi kalau marketing itu ibarat gini loh, kalau kita mau jualan nih, contoh gue mau jualan, gue mau produk gue laku, gue mau bikin orang tuh ngerasa kayak ini loh, gue lagi ngomongin gue tuh ganteng. Gue bilang gue ganteng loh gitu. Itu tuh kan marketing. Gue ngomong gue ganteng, barang gue bagus gitu. Gue bilang buku gue bagus gitu. Itu kan gue ngomongin sendiri.
Tapi kalau branding itu adalah setelah gue ngomong gue ganteng, tapi kan memang harus gue dulu yang ngomong gue ganteng ya. Kalau kan nggak mungkin, gue harus bilang buku gue dulu bagus nih. Kalau nggak lu nggak beli, bener nggak? Udah lu beli, lu baca. Beneran nih buku bagus. Dan nanti tanpa ada gue, lu ngomong, bukunya si Koyohan bagus loh. Nah, itu adalah branding. Bener nggak? Ketika branding bukan gue lagi yang ngasih tahu ke orang kalau ini buku bagus, tapi kalian yang beli yang ngasih tahu ini buku bagus. Nanti orang itu word of mouth. Itulah virality dan itulah yang bikin produk kalian, order kalian banyak dan bisnis kalian settle. Gitu. Nah, kenapa maksud gue hal ini penting? Karena gini, gue pernah bahas. Jadi kalau banyak seller itu selalu fokus kebanyakan gini. Oke, gue mau jualan, gue mau hard selling, gue mau ngejar omset. Oke, lu mau ngejar omset sampai berapa pertanyaan gue? Contoh, jualan, marketing itu bisa bikin omset kalian mungkin dari 0 ke 1 miliar dengan cepat. Itu lu sejago, maksudnya kecepatan lu naik itu ngomongin kemampuan lu sejago apa. Bener nggak? Lu jago, bisa 0 sampai 1 M. Bisa deh sampai 1 miliar masih bisa. Jago lu, jago jualan, jago marketing. Gitu. Kita jujur di Mea, kita ngalamin, kita banyak bantuin brand, bantuin UMKM, bantuin seller yang dari kecil sampai 1 miliar. Gitu ya. Nah, tapi 1 miliar itu jujur itu adalah kalau buat kita ya sekarang ya, kalau gue boleh jujur, itu adalah angka kritis. Kenapa gue bilang angka kritis? Produknya, kualitasnya, itu dan pelayanan sellernya itu yang nentuin bisa naik level apa enggak. Ngerti nggak maksud gue? Gitu. Contoh gini, gue cerita ya di buku gue ini kan, ini kita ada yang sampai 1 juta US, 1 juta US itu di atas 1 miliar, 15 miliar tepatnya itu dalam 6 bulan. Kenapa bisa? Karena produk yang seller yang bikinnya, produk juga bagus. Jadi bisa tuh sampai ke level situ. Tapi banyak kok UMKM yang gue pegang, seller yang gue pegang mentok di 1 M. Nggak bisa lebih dari 1 M. Kenapa nggak bisa lebih 1 M? Nah, ketika lo nggak bisa lebih dari 1 M, artinya branding lu kurang. Kenapa gue bilang brandingnya kurang? Ya karena gini, marketing, jualan, itu kan cuma bisa kayak, gue bagus, gue ganteng. Ya, lu kalau misalnya dalam hubungan tadi ya cowok-cewek ya, lu bisa dapet pacar. Jago lu dapetin pacar. Tapi pacar lu nggak ada yang mau kawin sama lu. Kenapa? Oh, ganteng doang. Mungkin ada istilah mau kondo. Ya kan? Lu bisa dapat pacar, bisa menaklukkan. Tapi orang tersebut bentar kawin sama dia, kayaknya gue gak mau deh. Amit-amit deh. Jadi ibarat nih kalau orang beli, orang mau beli sekali, mungkin mau 2 kali, tapi nggak mau 3 kali dan seterusnya. Kenapa? Enak gue sama lu. Makanya bisnis kalian diukur dari omsetnya sampai berapa nih. Nah, kalau gue nemu adalah 1 M itu angka keramat. Jadi kalau yang bisa di atas 1 M berarti produknya beneran bagus. Kalau yang di luar yang udah 1 M udah gitu turun-turun lagi, biasanya review jelek langsung nyerang. Gitu. Gue pernah punya kayak klien yang kita kerjain nih ya. Itu dari kecil, dari kurang lebih 100 jutaan, dalam waktu singkat jadi 800 juta, terus dia bilang, kok gue udah gak sanggup. Gak sanggup gimana? Ini tuh dapat penjualan gede, gue udah nggak sanggup ngirim, gue udah nggak sanggup produksi, gue udah nggak sanggup gini, gue nyerah. Yang aneh tuh produknya nggak, berarti kan kapasitas dianya yang kurang kan, bener nggak? Bener ya poin gue ya. Jadi nih dari sini kalian bisa dapat insight-nya. Kalau lo mau ngetes produk lo bagus atau enggak, lo bisa kerja sama kita biar lo bisa ngerasain cepat naiknya. Nanti udah naik, nanti lo tahu deh produk lo berkualitas apa enggak. Tapi ya nggak semua juga sih bisa langsung naik secepat itu ya. Jadi tadi gue ngomongin adalah ketika lo jago jualan bisa naik cepat, branding itu nentuin setelahnya bisa nggak lo bertahan lama. Nah, kenapa gue bilang itu penting? Karena banyak seller biasanya cuma mau mengalokasikan budget buat jualan. Nggak mau nih ngalokasiin budget buat branding. Padahal branding itu yang bisa nganterin lo dari 1 M ke 10 miliar. Gitu. Kenapa gue bilang ke kita? Karena gini, gue pakai logika deh. Contoh ya, ketika kita marketing, kita jualin iklan, kita ngapain? Kita kan mencari orang-orang yang lagi butuh produk kita. Produk yang kita jual. Tapi mereka itu bukan beli produk kalian gara-gara mereka cari produk lo. Ibarat misalnya gue bikin buku gue merek Yohan. Lo beli buku karena lagi beli buku aja. Bukan beli buku Yohan, beda. Ngerti nggak maksud gue? Tapi ketika lo udah bisa nge-branding, branding lo jalan juga, lo budgetin buat branding, jadi antara lo marketingnya jalan, brandingnya jalan, nah itu tuh orang bakal kenal sama, oh ada buku Yohan nih, oh gue mau cari nih buku Yohan nih, gitu, kebayang nggak? Nah ketika lo lakuin seperti itu, gitu ya, nah berarti kan pasar yang cari, yang tahu tentang kalian, yang tahu tentang produk kalian, yang nantinya suka, bakal makin banyak. Bukan lagi orang-orang yang beli karena lagi butuh, tapi menemukan orang-orang yang mencari produk kalian gara-gara memang suka sama produk lo. Nah, itulah yang bisa nganterin lo dari 1 M ke 10 miliar.
Dan kalau produk lo benar-benar bagus, lo bisa benar-benar bikin persepsi ke orang, produknya kalian tuh juara, bagus banget, sesuai kebutuhan. Bakal makin bola saljunya makin besar, dan itu yang bakal bikin makin gede. Apalagi TikTok kan lebih gampang banget kan, bener nggak? Orang pada bikin konten, orang pada affiliate pada ngomongin, di mana-mana lo viral. Nah, di situ kayak gitu. Jadi kebayang ya, sebenarnya gue bahas sih simpel tuh nggak, tapi kayak banyak orang tuh kayak udah bener-bener lupa, kayak udah gue pokoknya mainnya tuh jualan. Dan ketika lo lupa, lo nggak bisa naik dari situ. Apalagi nanti dengan GMV Max yang gue nggak tahu sih ini bakal jadi, kalau yang biasanya pecinta iklan konversi bakal untung apa rugi, apa bisa jadi minus, gue kagak tahu nih. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau lo ada yang mau ditanyain, tulis di komen, gue pengen tahu pendapat lo. Jangan lupa buat like dan share.